Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernanda Kristi Bulage, Stambuk A251-18086. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Dan saya mahasiswa PLP dari SMA Santo Katolik Andreas Palu. Selamat pagi adik-adik. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa yang menjadi ketua kelas di sini? Oh, adik Kevin ya. Kami persilakan kepada adik Kevin untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, terima kasih kepada adik Kevin yang sudah memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau mengecek kehadiran adik-adik semua. Jadi, kalau namanya nanti disebut, mohon dijawab hadir, ya. Sekarang kakak mau cek kehadirannya ya. Di sini, Andika. Oh ya, hadir. Andika hadir ya, bagus. Dian, hadir. Oke, mantap Dian, bagus. Hadir ya. Kevin. Oh, hadir. Ketua kelas ya Kevin tadi ya. Fenly. Oh, Fenly sakit. Oke, Fenly sakit ya. Fenly sakit, oke. Putri. Oke, hadir, bagus. Fitra. Hadir ya. Oke. Bagus, hadir. Yunita. Oh, Isin. Isin di mana? Oh ya. Yunita izin ya. Meike. Oke, hadir. Bagus. Anto. Hadir ya. Mantap. Oke. Siap. Ya, untuk hari ini ada 2 orang yang tidak hadir ya. Atas nama Fenly dan Yunita. Fenly sakit, Yunita izin. Ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir saat ini. Sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini. Jadi, untuk materi hari ini kita belajar tentang ikatan ion. Untuk adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya, untuk kita belajar tentang ikatan ion hari ini. Ya, adik-adik, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang ikatan ion, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ikatan ion. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama, nanti melalui tayangan PPT, peserta didik diharapkan bisa memahami proses terbentuknya ikatan ion unsur dengan benar. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran Discover Learning. Jadi nanti kita akan memakai model pembelajaran Discover Learning dengan mengenali informasi dari berbagai sumber. Peserta didik atau adik-adik sekalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari ikatan ion. Dan melalui percobaan, peserta didik diharapkan bisa menunjukkan karakteristik senyawa ion berdasarkan beberapa sifat fisik dengan baik dan teliti. Kita masuk pada materi ikatan ion. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu ikatan ion? Ada yang tahu nggak ikatan ion itu apa? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi Ibu akan jelaskan sedikit.
ikatan ion terjadi antara ion positif, misalkan sebelah kiri ibu ini, tangan sebelah kiri ibu ini itu ion positif, dan yang di sebelah kanan ibu, sebelah kanan tangan ibu itu ion negatif. Jadi di situ ada gaya elektrostatis atau tarik menarik dari kedua ion ini. Jadi dapat dikatakan untuk ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di bawah. Ini sudah sangat jelas. Di sebelah kanan ini ada ion negatif, sebelah kanan ibu ada ion negatif, dan di sebelah kiri ibu ada ion positif. Nah, di antara ini itu ada terjadi gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini disebut dengan elektrostatis. Jadi sampai di sini adik-adik sudah paham apa itu ikatan ion? Oke, baik. Ya, sudah paham ya. Karena adik-adik sudah paham dengan ikatan ion, sekarang kita masuk ke pembentukan ikatan ion. Ibu mau bertanya, bagaimana ikatan ion itu terbentuk? Bagaimana ikatan ion itu terbentuk? Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang pembentukan ikatan ion. Di sini Ibu mengambil contoh pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl. Ada yang tahu NaCl itu terdapat di mana? Atau sudah pernah lihat NaCl sebelumnya? NaCl itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya terdapat pada garam dapur. Jadi NaCl ini itu ada pada garam dapur. Oke, jadi garam dapur itu rumusnya adalah NaCl atau natrium klorida. Untuk sifat-sifat garam dapur, yang pertama itu garam dapur mudah larut dalam air, dan larutan NaCl ini atau garam dapur dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Yang kedua, untuk titik leleh dan titik didihnya dia tinggi, dan lelehan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang untuk sifatnya yang ketiga itu NaCl atau garam dapur yang padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion Na+ dan Cl- tidak dapat bergerak bebas. Jadi, dalam keadaan padat NaCl tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang keempat, dia keras dan rapuh jika terkena pukulan. Jadi garam dapur ini kalau terkena pukulan dia akan cepat rapuh. Ya, adik-adik sudah tahu ya sifat-sifat garam dapur. Oke, bagus. Kalau adik-adik sudah tahu sifat dari garam dapur, sekarang kita lanjut ke pembentukannya. Nah, untuk Na, nomor atomnya itu kan kita ketahui bersama itu 11 nomor atomnya ya. Untuk Cl, nomor atomnya itu 17. Perhatikan adik-adik, untuk Na
atom natrium itu memiliki konfigurasi elektron 281. Ulang ya, 281. Nah, untuk Cl atau klorin, dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. 2, 8, dan 7. Kita lanjut di bagian bawah. Untuk mencapai kestabilan, atom natrium melepaskan sebuah elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan ini, natrium melepaskan satu elektron, sebuah elektron, sehingga mempunyai konfigurasi elektron gas mulia Na. Ya, Na berarti di sini melepaskan satu elektron, sebuah elektron ya. Kita lanjut di bagian Cl, klorin. Atom Cl akan mengikat elektron yang dilepaskan oleh atom Na. Nah, di sini atom klorin atau Cl dia akan mengikat elektron yang dilepaskan dari Na tadi. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Atom Na melepaskan sebuah elektron dan atom klorin mengikat sebuah elektron yang sudah dilepaskan dari Na tadi, natrium. Nah, sehingga klorin mempunyai konfigurasi elektron sesuai dengan gas mulia itu Ar. Oke. Di sini terjadilah tarik menarik sebuah ion Na+, dengan ion Cl-, sehingga terbentuknya gabungan dari ion NaCl. Paham ya? Lihat gambar di samping. Supaya lebih jelas, kakak jelaskan. Yang titik merah ini itu ion, sebuah elektron dari Na dia lepaskan, dan di sini Cl menerima atau mengikat ion Na tadi, sehingga terjadinya gaya tarik menarik dan menghasilkan gabungan ion NaCl. Oke adik-adik, sampai di sini paham ya tentang pembentukan ikatan ion? Oke. Kasih. Sekarang kita masuk pada sifat senyawa ion. Di sini ada 4 senyawa ion, sifat dari senyawa ion. Yang pertama itu ada kristalnya keras tetapi rapuh. Yang kedua, mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Yang ketiga, mudah larut dalam air. Dan yang keempat itu dapat menghantarkan arus listrik. Jadi perlu adik-adik ketahui, senyawa ion ini dia itu bisa menghantarkan arus listrik. Ibu akan jelaskan dari sifat yang pertama itu. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Nah, apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif. Jadi dari yang semulanya berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu dengan ion positif dan terjadinya gaya tolak-menolak. Ini yang menyebabkan kristal senyawa ion bersifat rapuh. Jadi sifatnya
dari senyawa ion ini, dia jika terkena pukulan akan terjadi pergeseran sehingga ion positif bertemu dengan ion positif, terjadinya gaya tolak menolak, dan ini yang menyebabkan kristal dari senyawa ion bersifat rapuh. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut ke sifat yang keduanya. Sifat yang kedua itu dia mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Oke, jadi untuk sifat yang kedua mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi ini, secara umum senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi karena kuatnya gaya elektrostatis atau gaya tarik-menarik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif. Oke, paham ya adik-adik tentang sifat kedua dari senyawa ion ini? Kita lanjut. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu mudah larut dalam air. Ibu sudah beri contoh tadi ya, yang pertama itu garam dapur. Sudah pernah mengaduk garam dengan air, dia itu apa yang terjadi? Mudah larut kan? Jadi garam kalau dilarutkan di dalam air dia cepat larut. Jadi pada saat kristal senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul air akan menyusup di dalam ion-ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatis dan ion dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Oke. Sampai di sini adik-adik paham ya dari sifat senyawa ion yang ketiga? Enggak. Lanjut lagi, kita masuk pada sifat senyawa ion yang keempat. Nah, dia itu dapat menghantarkan arus listrik. Ion positif dan ion negatif apabila bergerak dapat membawa muatan listrik. Apabila senyawa ion terpecah menjadi ion positif dan ion negatif serta dapat bergerak secara leluasa, maka senyawa ion dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ion dapat bergerak bebas. Dapat disimpulkan, senyawa ion ini bisa menghantarkan arus listrik karena ion-ion di dalamnya bisa bergerak bebas. Akan tetapi dalam keadaan padat, dia berarti dalam keadaan padat senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa tidak menghantarkan listrik? Karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Oke. Ya, jadi sampai di sini adik-adik sudah paham ya semuanya tentang sifat dari senyawa ion, atau mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya, tidak ada ya. Berarti sudah paham semua dari senyawa ion ini. Sifat dari senyawa ion. Tidak ada lagi yang bertanya. Ibu akan memberi tugas LKPD. Jadi di sini ibu akan bagi kelompok dulu. Di sini akan dibagi jadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Andika, Dian, Kevin, itu kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, Putri, Fitra, dan Meike. Untuk kelompok yang ketiga, Anto, Fenly, dan Yunita. Ya, ini untuk tugasnya
silakan kerjakan kegiatan yang pertama, kegiatan 1. Di sini susun elektron gas mulia, lengkapi tabel berikut. Jadi tabel yang kosong ini nanti akan diisi oleh adik-adik. Dan di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan tabel kegiatan di atas, apa yang Anda ketahui tentang konfigurasi elektron yang dimiliki oleh unsur helium? Nah, pertanyaan kedua, berdasarkan tabel kegiatan di atas, apa yang Anda ketahui tentang konfigurasi elektron yang dimiliki oleh unsur neon, argon, dan kripton? Nah, Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit, bisa didiskusikan di WA. Ibu kasih kesempatan ya, 10 menit dikerjakan. Ya, kurang lebih sudah 10 menit. Adik-adik sudah kerjakan semuanya? Oke, sudah ya. Sekarang Ibu minta kesimpulan dari tiap-tiap kelompok. Kelompok yang pertama tadi, Andika, Dian, dengan Kevin. Silakan berikan kesimpulan kalian dari materi ikatan ion yang kalian pahami. Oke, sudah. Kelompok yang kedua, Putri, Fitra, dan Meike, silakan berikan kesimpulan kalian. Ya. Kelompok ketiga, Anto, Fenly, dan Yunita, silakan berikan kesimpulan kalian. Oke, terima kasih adik-adik. Semua jawabannya benar. Dan untuk itu, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan kesimpulan di setiap kelompok. Sekarang Ibu akan berikan tugas. Ini dikerjakan secara individu. Nah, untuk tugasnya itu silakan kalian lihat pada kegiatan 2. Di sini ada kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Jadi, adik-adik diminta lagi untuk melengkapi kolom-kolom yang kosong. Oke, silakan catat tugasnya. Ibu kasih 5 menit. Oke, sudah dicatat ya tugasnya. Nah, tugas yang kedua, ini ada pertanyaan. Nanti adik-adik jawab ya, sesuai tabel sebelumnya. Adik-adik jawab ya. Silakan catat tugas keduanya. Ibu kasih 5 menit. Ya, sudah. Oke, makasih. Dari ikatan ion, saya rasa sudah cukup jelas. Kiranya materi hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk adik-adik sekalian. Dan semoga adik-adik ke depannya menjadi pemuda-pemudi yang mengharumkan nama bangsa dan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Oke. Untuk materi ikatan ion ini, kakak anggap sudah selesai dan adik-adik bisa pahami materi dari ikatan ion ini.
Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, adik-adik, siapa yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Ada yang mau memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Oke, Fitra, silakan pimpin kita di dalam doa. Kepada adik Fitra, kami persilakan. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada adik Fitra yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, untuk pembelajaran materi ikatan ion hari ini sampai di sini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.